Kemudian di surat Al-An'am ayat berikutnya, yaitu ayat 152, Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Wa qawluhu, adapun perkataan Allah, wala taqrabu, jangan kalian dekati, hadza himayatu li amwali yatama, ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada harta anak-anak yatim. Allah naqrabaha, agar kita tidak mendekatinya, illa bi khaslatil lati hiya ahsan, kecuali dengan sifat, dengan cara yang paling baik. Fala naqrabuha bi ayyi tasarrufin illa bima nara annahu ahsan. Kita tidak mendekati harta anak yatim ini kecuali dengan cara yang kita pandang cara itu paling baik. Fa idza laha lil wali tasarrufani ahaduhuma aktsaru rabahan, jika seseorang yang mempunyai tanggung jawab, seorang pengasuh anak yatim misalnya, melihat ada dua cara yang terbentang di depannya dalam memegang atau mengelola harta anak yatim ini. Misalnya, ahaduma aktsaru rabahan, cara yang satu ini lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada cara yang kedua, fal wajibu alaihi an ya'khudha bima huwa aktsaru rabahan li'annahu ahsan. Maka wajib baginya mengambil cara yang pertama tadi yang lebih banyak keuntungannya, karena itulah cara yang terbaik. Wal husnu huna, apa artinya husna? Al husna ini pada ayat ini maknanya adalah yashmalul husna ad-dunyawiyah wa al husna ad-diniyah. Husna atau cara yang baik di sini adalah yang mendatangkan kebaikan pada persoalan dunianya, dunia anak-anak yatim ini, dan juga baik pada persoalan agamanya. Jadi kita mengelola harta anak yatim ini dengan cara yang paling baik, yaitu kebaikan yang membawa kepada dunianya dia dan juga kepada akhiratnya. Fa idza la hatasarrufani ahaduhuma aktsaru rabahan wa fihi riba, jika seseorang yang mempunyai tanggung jawab mengelola harta anak yatim ini mendapatkan dua cara pengelolaan harta ini, yang satunya banyak keuntungannya, cara yang satunya mendatangkan banyak keuntungannya, wa fihi riba, akan tetapi ada unsur riba di dalamnya, wal akharu aqallu rabahan wa huwa aslamu minar riba, tetapi cara yang kedua ini adalah sedikit untungnya tetapi tidak ada ribanya, selamat dari riba, fa nuqaddimul akhirah, maka utamakan cara yang kedua yang tidak ada ribanya. Li'anna al-husna asy-syar'iyyah muqaddamu 'ala al-husni ad-dunyawi al-maddi. Karena keuntungan yang syar'i, ya, keuntungan yang dipandang oleh syariat baik, itu yang harus diutamakan daripada keuntungan dunia yang bersifat materi. Wa qawluhu hatta yablugha al-ashuddah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yablugha ashuddahu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, hatta yablugha ashuddahu, hatta sampai ia dewasa, Kata hatta di sini, kata hatta di sini harfun ghayah, adalah huruf yang menjelaskan tujuan. Huruf yang menjelaskan tujuan yang kalau kita terjemahkan adalah sampai. Fama ba'daha mukhalifun lima qablaha. Ya, kata hatta ini menunjukkan tujuan yang mana tujuan yang disampaikan itu berbeda dengan keadaan sebelumnya, yaitu ketika anak-anak dewasa, ya, dewasa kan tentu berbeda dengan keadaan masa lalunya ketika ia masih anak-anak. Ai idza balagha ashuddah, yakni ketika ia telah sampai pada kematangannya, ashuddahu. Fa innana nadfa'uhu ilaihi ba'da an nakhtabirahu. Kalau ia sudah sampai pada usia kedewasaannya, maka kita memberikan hartanya kepadanya ba'da an nakhtabirahu, setelah kita mengujinya. Kita mengujinya terlebih dahulu. Wa nanzura fi husni tasarrufihi. Kita melihat bagaimana cara pengelolaan hartanya, cara berpikirnya anak ini ketika ia sudah dewasa, apakah sudah matang betul atau belum. Wala yajuzu lana an nabqiyahu indana, dan tidak boleh kita menyisahkan harta itu kepada kita, bukan hak kita, itu haknya dia. Wa ma'na ashuddahu, dan makna kata ashuddah dalam ayat ini, ya, yaitu quwwatuhu fi al-aqliyah, atau quwwatu al-aqliyati wal badaniyah, yaitu ketika ia telah matang usianya, kuat akalnya dan kuat badannya. Wal khitabu huna lil awliya il yatama. Ayat ini ditujukan, ya, kepada mereka yang mengurusi anak-anak yatim.
lil hakim, atau kepada para hakim atau kepada pemerintah yang mempunyai juga kuasa, ala qouli ba'dhi ahli ilmi, kepada hakim, kepada pemerintah, ini di atas pendapat sebagian ulama. Wa bulughul asyad yakhtalif, dan kematangan atau kedewasaan anak-anak itu berbeda-beda. Tetapi wal muradu bihi huna al ashuddul ladzi yakunu bihi taklif, akan tetapi kematangan yang dimaksud di ayat ini adalah kematangan ketika ia telah dibebankan beban syariat, ketika ia sudah ada tanda-tanda kedewasaannya dalam pandangan syariat. Rata-ratanya pada umur berapa? Wa huwa tamamu khamsa asyarata sanatan, yaitu ketika ia misalnya telah berumur 15 tahun, ketika ia telah berumur 15 tahun, au inbatul anah, atau ketika tumbuh bulu-bulu di kemaluannya, au al-inzal, atau ketika telah mimpi basah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam anjutan ayatnya, wa auful kaila wal mizan, wa auful kaila wal mizan. Karena ayatnya berbunyi, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa auful kaila wal mizan. Dan cukupkanlah kaila, takaran, wal mizan, dan timbangan. Kaila ini sudah jadi bahasa Indonesia, artinya kilo. Cukupkanlah kilo, wal mizan, mizan timbangan, kaila takaran. Nah, dijelaskan di sini bahwa wa auful kaila idza kiltum, cukupkanlah kilo ketika kalian mengkilo, takaran ketika kalian menakar, fima yukal, ya, ketika kalian menakar minal at'imati wal hubub, apakah itu dari makanan atau dari jenis biji-bijian. Biji-bijian termasuk gandum, jagung, beras, ya. Wa auful mizan, dan juga sempurnakan wazan, timbangan. Idza wazantum fima yuzan, ketika kalian menimbang sesuatu. Kalluhum masalan, seperti menimbang daging misalnya. Wal amru bil ifa'i syamilun li jami'i ma tata'amalu bihi ma'a ghairik, dan perintah mencukupkan timbangan seperti ini umum kepada semua aktivitas dan interaksi kita dengan orang lain. Fayajibu 'alaika an tuwaffiya bil kail wal wazni wa ghairihima fi at-ta'amul, maka wajib bagi engkau, wajib bagi kita untuk mencukupkan timbangan dan takaran dalam bermuamalah kita kepada orang lain. Kemudian lanjutan ayatnya, bil qisti wa auful kaila wal mizana bil qisti, cukupkanlah takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil. Apa makna kata al qistu ini? Ai bil adli, yaitu dengan adil, dengan adil. Walamma kana qawluhu bil qisti, ketika Allah Subhanahu wa taala menyertakan kata adil di sini, qad yashukku ba'dul ahyan li anna al insana qad yafutuhu an yuwafi al kaila awil wazna ahyanan. Ini kadang menjadi berat hati sebagian orang, karena manusia kadang tanpa sengaja timbangannya itu tidak rata atau tidak pas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kalian melainkan apa yang kalian sanggupi saja. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh kita dalam menakar dan menimbang, ya, sesuai kemampuan kita, Allah Subhanahu wa taala menyertakan ayat tentang timbangan dengan adil ini diikuti dengan kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kalian kecuali apa yang kalian sanggupi. Ay taqataha, atau kemampuan kalian. Fa idza badala juhdahu wa taqatahu, ketika seseorang telah mendatangkan kesungguhannya dan keseriusannya dalam menimbang, wal hasla naqsu, tetapi masih terjadi juga kekurangan dan tidak rata, tidak sama takarannya misalnya, fala yu'addu mukhalif, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang menyimpang. Lianna ma kharaja an taqah ma'fuun anhu fihi, karena apa-apa yang luput dari kita, yang kita tidak sanggupi, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna hadhihi al-jumlata tufidul afwa min wajhin wa huwa ma kharaja an wus'i, fa innaha tufidul taghlidh kadzalika min wajhin. Kita tambah-tambah sedikit bahasanya ya supaya agak nyambung. Oleh karena itu ayat ini ya memberikan makna kepada kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah di luar batas kemampuan kita. Tetapi di ayat ini juga mengandung taghlidz, penekanan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dalam berbuat adil. Wa huwa anna 'alal mar'i an yabdhula wus'ahu fil ifa'i bil qisti, bahwa hendaknya seseorang itu betul-betul
mendatangkan kemampuannya dalam mencukupkan, dalam berlaku adil. Walakin mata yatabayyan al-khata', jika dia telah bersungguh-sungguh kemudian terjadi kekurangan, kemudian tabayyan al-khata', dia kemudian nampak dan dia tahu bahwa itu salah, wajib talafihi li'annahu dakhilun fi al-wus'i, maka wajib baginya menyempurnakan, ya, menyempurnakan yang kurang itu, karena itu semua masuk dalam kata al-wus'i, bersungguh-sungguh sesuai kemampuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata maka adillah, maka berkatalah dengan adil. Maknanya adalah ma'nahu ayyu qawlin taquluhu fa innahu yajibu 'alaika an ta'dila fihi. Kata-kata apa saja yang engkau lontarkan, engkau keluarkan, maka wajib bagi engkau, wajib bagi kita untuk adil di dalamnya, adil dalam berkata-kata. Sawa'un kana dzalika li nafsika 'ala ghairika, apakah engkau berkata kepada orang lain, au li ghairika 'ala nafsika, atau orang lain berkata kepadamu, au li ghairika 'ala ghairika, atau terhadap orang selainmu misalnya, au li tahkuma baina itsnain, atau kita menjadi hakim, memutuskan perkara di antara dua orang misalnya, fal wajibul adlu, maka wajib bagi kita berbuat adil. Idzal adlu fil lughati al istiqamatu, oleh karena itu adil dalam bahasa Arab itu artinya lurus, istiqamah. Wa didduhul jawru wal mail, lawan daripada adil ini adalah al-jawr, menyimpang, tidak adil, wal mail, condong kepada salah satu. Fala tamil yaminan wala shimalan, oleh karena itu janganlah kita condong kepada sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Walam yakul huna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menggunakan kata la nukallifu nafsan illa wus'aha di sini. Kami tidak memberi kewajiban melainkan apa yang kalian sanggupi. Allah tidak pakai kata itu di sini. Kenapa? Li'annal qawla la yashukku fihi al-'adlu ghaliban. Karena berkata-kata adil itu lebih mudah, tidak susah, ya. Pada dasarnya tidak susah dibandingkan dengan kita mengukur dan menimbang sesuatu pada perintah sebelumnya. Kemudian firman Allah, walau kana dza qurba, janganlah kalian, walau kana dza qurba, wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berkata-kata maka adillah, walau kana dza qurba, sekalipun itu terhadap qurba, orang-orang dekatmu, ai al-maqulu lahu dza qarabah, yaitu orang yang kita ajak bicara ini kerabat kita, sahibu qarabah, mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Fala tuhabihi li qarabati, maka janganlah engkau menjadi berat kepada mereka karena hubungan kekerabatanmu dengannya. Fatamila ma'ahu ala ghairihi min ajlihi, maka engkau tidak berlaku adil dengan orang lain, tetapi engkau menjadi condong kepadanya karena dia kerabatmu misalnya. Dalam memutuskan sesuatu tidak boleh tidak adil hanya karena ada hubungan kekerabatan. Faj'al amraka ila Allah azza wa jalla alladzi khalaqaka, maka jadikanlah urusan kita ini, yaitu diserahkan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wa amaraka bihadza, dan Allah lah yang menyuruh kita untuk berbuat adil ini. Wa ilaihi satarji', maka kepada Allah juga kita akan kembali. Wa yas'aluka azza wa jalla madza fa'alta fi hadhil amanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan engkau, akan menanyakan kepada kita apa yang kita lakukan terhadap amanah ini, Wa qad aqsama asyraful khalqi, maka telah bersumpah semulia-mulianya makhluk, wa sayyidu waladi Adam, dan semulia-mulianya anak keturunan Adam, wa a'dalul bashar, seadil-adilnya manusia. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah. Apa sumpahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat, jika seandainya Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan aku potong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan lagi pada penggalan ayat berikutnya. Wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Nanti insyaallah akan kita jelaskan pada rekaman berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.